dan dalam hal ini saya Mas Saab akan memandu acara ini selesai 1,5 jam ke depan. Yang kali ini ada membahas soal tentang pandemi di tengah kontestasi politik. Dan supaya diskusi ini semakin menarik, kita sudah menghadirkan 3 narasumber. Yang pertama adalah dosen Prodi Pembangunan Sosial FISIP Unmul, Pak Zulkifli Abdullah SOS MSI, dan kemudian dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unmul, Pak Jumansah SIP MIPOL, dan pembicara ketiga adalah politisi milenial Kaltim Mega KSOS. Untuk kesempatan penyampaian materi pertama, saya berikan kepada Ibu Mega. Saya bilangnya Ibu atau Mbak ini ya nanya. Mbak. Muda ini. Mbak. Iya. Nah, beliau ini merupakan anggota politisi Partai Hanura, Mbak ya? Ya, sempat menjadi. Ya, kemudian beliau kelahiran 5 Maret 1992, juga lulusan Fakultas Fisipol jurusan Sosiologi yang sekarang jadi Pembangunan Sosial, dan untuk organisasi beliau pernah aktif di Pramuka, bahkan pernah duduk di Dewan Partir Daerah, Mbak ya? Iya. Dewan Partir Daerah Kaltim, kemudian juga Sekjen Himasos pada zamannya, dan beberapa organisasi internal dan eksternal yang kalau saya sebutkan panjang lebar susah nanti. Ya, sebelum nanti beliau menyampaikan materinya, saya mohonkan kepada teman-teman untuk bisa mematikan, mute dulu mikrofonnya agar bisa kita menyimak penyampaian beliau. Dan waktu dan tempat saya persilakan pada Ibu Mega untuk menyampaikan. Silakan Ibu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan ajakannya untuk berbagi dan berdiskusi sedikit pengalaman kita sebagai anak milenial yang bergabung di dunia politik pada usia dini. Karena saya kebagian politisi milenial, jadi sepertinya hari ini isi daripada materi saya lebih kepada ajakan untuk anak-anak muda hari ini gitu, untuk mengisi perahu politik kita di usia muda. Memang bahwa hari ini politik itu di mata anak muda adalah hal yang berat, syarat ibaratnya tuh kayak kecurangan, ada banyak di dalam politik. Kemudian strategi-strategi kejahatan terciptanya dari orang-orang politik seperti itu. Banyak orang yang menghindari politik karena politik ini adalah organisasi atau wadah yang tidak menyenangkan. Apalagi untuk anak muda yang hari ini suka yang instan, anak-anak milenial sekarang suka sesuatu yang berbau hiburan seperti itu. Jadi untuk memikirkan negara itu bukan bagian dari anak-anak milenial. Tapi karena negara kita ini senantiasa bergenerasi, yang memikirkan negara kita tidak harus melulu orang tua saja, anak muda juga wajib memikirkan negaranya dengan cara yang berbeda. Waktunya lah anak-anak muda untuk mengisi ruang perpolitikan Indonesia ini dengan pemikiran-pemikiran yang lebih fresh, saya pikir seperti itu. Dan tentu saja juga figur dari para tetua-tetua di perpolitikan Indonesia ini benar-benar harus mengajak dan mengayomi anak muda hari ini. Itu PR sih, saya pikir. Selama saya sebenarnya gini sih, saya pun juga awalnya ibaratnya tercebur di dalam dunia perpolitikan ini pun tidak sengaja. Jadi tidak ada plan untuk terjun di dunia politik, hanya saja ketika itu ada tawaran, dan kebetulan yang duduk di singgasana partai saya itu juga adalah senior di kampus, dan orangnya humble, menyenangkan, muda, bisa berbaur dengan siapa saja saya pikir, dan ini adalah figur yang penting ya untuk kalau misalkan pemimpin partai. Beliau dengan mudah mengajak kami yang belum mengenal partai untuk masuk terjun di dalam partai. Ternyata di dalam partai itu tidak seabsurd dan tidak sesulit yang kami pikirkan selama ini. Organisasinya cukup biasa, dan sama saja seperti organisasi-organisasi lainnya, kita berdiskusi, berbicara masalah kemajuan negara, kita berbicara masalah kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan anak muda, yang lebih
Jadi ketika sudah selesai masanya, saya harus berada di dalam suatu tempat di mana saya mampu membawa angin perubahan langsung. Seperti itu. Kalau dari saya. Karena di sini saya lebih, makanya mengajak teman-teman yang masih muda, terutama adik-adik mahasiswa, hari ini tugasnya teman-teman meneriakan tentang kebijakan-kebijakan negara, kalau ada yang timpang harus diprotes, harus turun ke jalan seperti itu. Tapi nanti kalau sudah ada masanya, teman-teman harus mengisi ruang ini. Ruang di mana kalian harus menjadi orang yang mengambil keputusan atas negara kita. Seperti itu sih Pak, kalau dari saya. Milenial. Nah, itu tadi penyampaian dari Mbak Mega, singkat padat dan jelas kayaknya. Mbak Mega ya. Yang intinya adalah beliau mengajak kepada rekan-rekan mahasiswa untuk berani berbuat dalam kehidupan politik, bahkan gentar melihat peran kali Mbak ya. Jadi ya, benar sekali. Mahasiswa berani berturun ke jalan untuk menyuarakan ketidakadilan, tetapi ketika tidak untuk di kursi tapi maka bisa menyuarakan dalam perjuangan lewat politis. Oke, untuk lebih menariknya lagi, kita juga perlu mendengar pandangan lain sebagai pembanding lah, supaya kita juga bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Dan kali ini kita hadirkan pembicara kedua adalah Pak Jumansyah. Beliau kelahiran 3 Maret 1993. Pendidikan beliau adalah S1 Prodi Ilmu Pemerintahan Fisip Unmul. Kemudian untuk ambil S2-nya beliau langsung ke Bandung, dalam hal ini di UPAD dalam politik program konsentrasi ilmu pemerintahan, dan organisasi yang pernah diikuti adalah Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan atau HIMIP Fisip Unmul. Dan kepada Pak Jumansyah, silakan untuk menyampaikan materinya Pak Jumansyah. Baik, terima kasih kepada Bapak Sahab yang telah memfasilitasi dan berkenan untuk memoderatori kegiatan ini. Saya pikir saya sampaikan salam hormat dan hangat kepada para pembicara, khususnya kepada Mbak Mega Emika, kemudian kepada Bapak Zulkifli Abdullah, dan tentu para pemberi kontribusi dalam kegiatan ini, terutama pada program studi pembangunan sosial Fisip Unmul. Saya pikir persoalan ini adalah persoalan bersama yang pada akhirnya kemudian kita dapat menemukan satu kata poin-poin tertentu atau kata kunci bagaimana kemudian melihat fenomena post-truth sebenarnya. Jadi ada sebuah fenomena yang kemudian melahirkan dinamika politik di era modernitas ini adalah post-truth. Jadi post-truth ini makanya di dalam sebuah atau tema tersebut sebenarnya post-truth adalah pandemi dalam kontekstasi politik di daerah. Nah, post-truth ini semacam sederhananya begini saja. Post-truth itu artinya sesuatu yang melampaui kebenaran. Kadang-kadang kita sebagai masyarakat milenium yang kemudian kadang-kadang memposting atau mempercayai sebuah informasi tanpa harus mengecek berbagai macam problem kemudian terjadi misalnya baik nasional maupun di tingkat lokal. Itu adalah post-truth. Artinya melampaui kebenaran. Bahkan bisa jadi itu bukan kebenaran yang kemudian dikemas menjadi kebenaran. Itulah yang kemudian yang mewarnai berbagai macam media sosial kaum milenium yang kemudian tidak mengidentifikasi terlebih dahulu sebelum memberikan atau menyalurkan informasi atau mendistribusikan. Ini kadang jadi masalah utama juga. Nah, izinkan saya untuk memberikan sedikit share materi PDF yang bisa saya sampaikan. Baik, jadi pada kesempatan ini karena kebetulan saya diamanahkan untuk berbicara soal bagaimana demokrasi lokal dan posisi elit sebenarnya di dalam kontestasi pemilu kada di daerah. Yang pertama tentu secara historikal bahwa memang posisi pemerintahan daerah itu memiliki peran strategis semenjak setelah pasca reformasi
disebut dengan istilah restrukturasi pemerintahan daerah yang kemudian versus liberalisasi politik. Sebenarnya ini dua hal yang harusnya beriringan, tapi saya lebih senang menyebut ini sebagai versus karena ada semacam problematis di dalam proses politik itu. Artinya begini, restrukturisasi pemerintahan daerah ketika kita mengamati secara mendalam ternyata ketika sampai pada ares lokal ternyata itu tidak dibarengi atau tidak diiringi dengan liberalisasi politik yang dimana kita paham bahwa kebebasan berpolitik sekarang merupakan semua hak, bahkan politik itu adalah bagian yang perlu dikonsumsi tiap hari, karena ketika misalnya politik ini tidak dikonsumsi tiap hari, maka disitulah kemudian kadang-kadang muncul pemahaman yang memberikan sebuah justifikasi politik yang buruk. Nah, oleh artinya, itu saya katakan, mengapa restrukturasi pemerintahan di daerah, karena pergeseran posisi pengambil kebijakan kita di daerah, termasuk berbicara masalah eksekutif legislatif, itu mengalami proses transisi yang begitu lama dan berkali-kali melakukan perubahan, di mana pada proses pertama itu adalah ada dominasi kemudian dari pihak DPR, kemudian digulirkan kembali dominasi eksekutif, kemudian saat ini adalah ada check and balancing yang terjadi di situ. Oleh sebab itu maka tentu ini akan berpengaruh pada proses pembangunan demokrasi di tingkat lokal. Nah, menelisik tentang itu, tentu saya ingin menyampaikan begini, bahwa liberalisasi politik ternyata ketika kita bicara pasti teman-teman semua sudah berbicara terkait dengan isu-isu otonomi daerah, isu-isu desentralisasi sepertinya itu bukan hal yang baru lagi. Cuman persoalan kemudian apakah kemudian proses desentralisasi itu diikuti kemudian dengan liberalisasi politik di daerah. Nah, hampir beberapa pertarungan politik di daerah itu mencerminkan pertarungan nasional seperti itu. Jadi ada beberapa hal tertentu yang kemudian kita bisa melihat bahwa ternyata pertarungan politik di lokal itu kemudian itu tidak lepas daripada pertarungan elit politik nasional. Nah, siapa yang membentuk itu kemudian? Kita bisa melihat daripada konteks liberalisasi politik. Ternyata partai politik saat ini yang kemudian disinyalir sebagai unsur utama dalam konteks demokrasi melalui pemilu, kemudian itu harusnya mampu memberikan ruang bebas kepada masyarakat. Namun kenyataannya tidak seperti demikian. Ternyata desentralisasi yang digaungkan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh pengambil kebijakan di masa lampau, ternyata itu tidak beriringan dengan desentralisasi yang terjadi di areal liberalisasi politik. Artinya kemudian tingkat perpolitikan di daerah dengan nasional itu mengalami hambatan. Di situ kemudian ada kompromi. Kompromi bisa jadi menjadi kompromi sumber daya, bisa jadi menjadi kompromi sebuah pengaturan posisi jabatan. Disitulah kemudian lahir berbagai macam yang kemudian saya ingin singgung bahwa kebetulan saya berbicara masalah elit juga. Oleh sebab itu maka disitulah kemudian ada ruang yang kemudian tidak terdeteksi oleh publik yang seringkali menjadi permainan para elit politik di situ. Dan itu sangat masif terjadi di daerah. Berbagai macam daerah itu memiliki fenomena yang berbeda, dengan fenomena berbeda, namun beberapa hal itu juga bisa dikaitkan dalam konteks liberalisasi politik misalnya. Oleh sebab itu maka ada pertanyaan kemudian, kalau kita melihat apakah dengan demikian itu tidak akan memunculkan sebuah optimisme pembangunan politik demokrasi atau edukasi politik di daerah? Saya pikir tentu itu akan memberikan ruang kita, artinya tentu itu bisa menjadi bagian yang bisa kita perbaiki ke depan. Bukan berarti ini adalah bentuk pesimisme, tapi ini perlu kita untuk perbaiki ke depan, bahwa rekonstruksi pemerintahan daerah itu mesti betul-betul diiringi oleh liberalisasi politik di daerah. Karena kalau tidak seperti itu maka muncul yang namanya kekuatan-kekuatan elit lokal yang kemudian mampu menghegemoni semua sumber daya, kemudian mampu mengorbankan berbagai kepentingan publik. Saya pikir seperti itu. Nah, berbicara masalah liberalisasi politik, karena ini konteks pilkada, maka tentu kita akan menyinggung sedikit soal apa yang disebut dengan pemilih. Nah, pertanyaan sosiologis yang menarik adalah apakah pemilih saat ini cenderung kepada identifikasi partai atau identifikasi figur? Itu pertanyaan pertama secara sosiologis. Karena melihat bahwa ternyata para milenial, karena menurut berbagai macam pandangan, termasuk misalnya Gramsci, menawarkan bahwa untuk melihat fenomena politik itu perlu dilihat secara struktural.
perlu dilihat secara pembenaran. Nah, pembenaran-pembenaran ini yang kemudian yang perlu kita telisik lebih mendalam. Apa benar ada kebenaran di luar kebenaran? Seperti itu maksud saya. Artinya ada kebenaran yang kemudian secara rasionalitas itu sebenarnya tidak rasional, bahkan irasional. Tapi itu mampu menjadi sebuah hegemoni politik di tingkat lokal dan itu kemudian mampu dijadikan sebagai segmentasi politik di dalam proses pemilihan kepala daerah. Nah, ini yang sulit, makanya muncul kata post-truth itu dalam proses melihat bagaimana fenomena pemilih kita. Nah, di beberapa daerah kemudian, apakah kemudian pertanyaan kembali bahwa apakah posisi pemilih itu mengidentifikasi partai atau mengidentifikasi figur? Nah, pertanyaan kemudian adalah kita akan melihat proses kontestasi yang akan berjalan ke depan ini. Samarinda misalnya, atau di Kukar, atau misalnya di Balikpapan. Kita tahu bahwa Balikpapan itu satu calon, di Kukar kalau tidak salah juga satu calon. Nah, ini kemudian kita akan lihat apakah kemudian di berbagai macam daerah tersebut mampu melahirkan satu liberalisasi politik yang bagus. Nah, jangan sampai misalnya di situ terjadi aspek bahwa memang kecenderungan politik identifikasi saat ini adalah bukan melihat figur tapi partai. Artinya bagus dalam segi mesin politik partai tentu berjalan. Tapi di sisi lain ketika misalnya ada dominasi satu kelompok tertentu yang kemudian tidak diimbangi dengan keterlibatan elit dari grassroots atau akar rumput, itu juga akan berpengaruh pada kontestasi pembangunan demokrasi di daerah. Nah, itu yang kemudian ingin saya sampaikan bahwa memang pertanyaan yang mendasar adalah di mana posisi pemilih saat ini. Nah, pemilih pada saat ini saya pikir kaum-kaum intelektual itu kemudian mampu untuk menerjemahkan rasionalitas daripada pemberian visi misi. Itu juga bisa menjadi salah satu ukuran bahwa ternyata di berbagai macam daerah politik demokrasi lokal itu masih dimaknai dengan bermacam-macam. Berbeda ketika demokrasi lokal dimaknai di Samarinda, di Kukar, di Balikpapan, di Kutim maupun di Bontang. Itu sangat berbeda sekali. Nah, kemudian bagaimana misalnya peran daripada berbagai macam aktor elit agensi. Kalau dalam pendekatan Amartya Sen itu ada disebut sebagai agensi pendekatan aktor. Artinya dalam proses liberalisasi politik kita ini semua adalah aktor. Jadi tidak mencetuskan ada klasifikasi di situ. Jadi saya sangat senang mengutip apa yang disebutkan oleh Amartya Sen itu, bahwa memang kita itu semua adalah aktor. Tidak ada kelompok tertentu yang kemudian mendominasi kelompok tertentu. Nah, tapi sepertinya di dalam konteks kenyataan ini bagian yang amat riskan sekali untuk kita jadikan sebuah acuan berpikir atau acuan bertindak dalam konteks gagasan itu. Nah, kemudian saya juga ingin menyampaikan selanjutnya berbicara soal ini ada sedikit barangkali ini mungkin bisa nanti teman-teman dan para senior bisa mengkoreksi ketika ada hal yang kurang dari saya. Tentunya ini kemudian saya melihat bahwa selalu ada pertarungan modal di dalam sebuah pemilu. Ini adalah sebuah sebuah ketetapan yang kemudian disepakati bersama baik daripada hasil-hasil penelitian maupun pengalaman-pengalaman pemilu yang telah ada di Indonesia di tingkat daerah. Nah, pemilu ada sekali bermain modal di sini. Ada modal politik, modal ekonomi, dan modal sosial. Nah, siapa yang kemudian disebut dengan modal sosial, modal ekonomi, dan modal politik? Kecenderungan di dalam proses politik kita di daerah melihat bahwa ketika saya mengamati berbagai macam hasil riset dan berbagai referensi yang kemudian itu menjadikan sebagai landasan berpikir saya, bahwa memang politik di tingkat aras lokal itu banyak sekali dimainkan oleh modal ekonomi dan modal politik. Jadi hampir sangat lemah. Ketika ada persentase, kemungkinan modal sosial itu hanya sedikit bermain di situ. Artinya begini, modal politik yang kemudian fenomena saat ini adalah banyak sekali partai-partai atau calon-calon yang kemudian memborong partai, bahkan banyak sekali calon-calon yang maju secara independen. Nah, meskipun fenomena ini tertuang dalam peraturan, artinya ada ruang memang untuk masuk, tapi itulah kemudian kita bisa melihat ternyata modal politik itu kemudian bisa kita buktikan ke depan. Apakah kemudian modal politik itu masih menjadi kecenderungan dalam proses pemilu kada, ataukah hanya menjadi bagian yang kemudian hanya sebagai prasyarat kemudian untuk melibatkan partai politik dalam proses pemilu kada. Nah, ini akan berbahaya sekali ketika misalnya bermunculan secara sporadis kandidat-kandidat secara independen. Nah, di beberapa wilayah tersebut bahkan peningkatan itu terjadi. Nah, bahkan di beberapa Kalimantan Timur sendiri, seingat saya baru kali ini dalam proses politik di beberapa wilayah kemudian itu lahir
satu calon, bahkan dengan kota kosong. Balikpapan misalnya dengan Kutai Kartanegara. Nah, ini akan menunjukkan bahwa ada proses kemudian yang perlu kita amati bersama, bahwa apa sebenarnya fenomena yang terjadi saat ini. Bagaimana kemudian, kenapa bisa muncul seperti itu. Meskipun di dalam konteks aturan dibenarkan secara formal. Nah, kemudian modal ekonomi yang kemudian kita bisa lihat bahwa memang modal ekonomi tidak pernah lepas daripada proses politik yang terjadi. Modal ekonomi di sini bisa saja berasal dari pihak ketiga atau berasal dari pihak daripada peserta sendiri, tapi tentu ini masih menjadi bagian yang tidak bisa lepaskan dalam proses politik di daerah. Nah, terlepas daripada itu kemudian ada modal sosial. Nah, modal sosial inilah sebenarnya yang seringkali disebut sebagai grassroots atau akar rumput. Ya, dan ini kemudian menentukan juga bahwa ternyata memang aspek keterpilihan, elektabilitas seorang itu memang tentukan oleh modal sosial juga. Bahwa memang ada keterwakilan antara si calon dengan si pemilih, itu juga akan justru menjadi modal sosial yang kuat. Artinya bagaimana kemudian si calon itu mampu menerjemahkan kolektivitas daripada di daerah. Karena saya pikir begitu, bahwa ada semacam komunitas yang kemudian mengklaim bahwa ternyata apa yang dibawakan oleh calon tertentu itu kemudian mewakili komunitas itu. Nah, itu kemudian yang bisa menjadi modal sosial yang kuat, dan itu bisa menjadi bagian yang mampu, bahkan itu bisa mampu mengalahkan modal politik dan modal ekonomi, saya pikir. Itulah kemudian yang disebutkan oleh Jeffrey Winter bahwa salah satu tindakan yang kemudian untuk mengurai yang namanya oligarki politik atau politik oligarki itu adalah modal sosial. Kenapa? Karena dengan ketika adanya kos politik yang mahal, kemudian adanya keterikatan oleh partai politik, maka tentu itu akan lebih banyak akan menciptakan, karena pengalaman saat ini seperti demikian. Berapa banyak misalnya kepala daerah yang kemudian tertangkap oleh kasus-kasus korupsi. Nah, oleh sebab itu maka kira-kira saya pikir modal sosial ini yang perlu kemudian diperhatikan dan dilirik oleh para kontestasi politik di daerah agar bisa menurunkan ritme yang selama ini terbangun di tengah masyarakat. Artinya tentu kita sadari bahwa ketika desas-desusnya pemilu itu tentu kita berpikir berapa banyak nih yang bisa dikumpulkan, berapa yang bisa diberikan, dan berapa saya bisa kasihkan. Padahal ketika kita berpikir rasionalitas, mau elit, mau intelektual, mau pemilik modal, satu orang satu suara. Ya kan logisnya begitu. Nah, otomatis posisi sebenarnya adalah sama ketika kita bicara di depan kotak pemilihan suara. Nah, oleh sebab itu maka tendensi kepada modal sosial ini masih saya pikir masih sangat kecil, meskipun sebenarnya pada intinya yang menentukan adalah modal sosial. Pada akhirnya seperti itu. Nah, itulah yang kemudian menjadi fenomena, dan secara idealitas bahwa memang 3 komponen yang kemudian menjadi pendukung dalam proses politik daerah ini perlu menjadi bagian satu kesatuan sistem. Artinya jarang sekali ketika kita melihat fenomena politik di Indonesia yang dimana proses demokrasi, tapi memang salah satu fenomena demokrasi di negara berkembangnya yaitu adalah salah satunya adalah politik ekonomi. Itu yang kemudian yang bisa menjadi bagian yang bisa kita amati bersama. Kalau misalnya Jeffrey Winter mengatakan bahwa kenapa politik atau modal ekonomi selalu menguat, ya karena memang kebutuhan negara berkembang dalam proses transisi demokrasi selalu ada yang kemudian ingin diberikan suatu pengakuan yang kemudian melahirkan satu keberpihakan kebijakan. Nah, apa kemudian tujuan daripada modal ekonomi itu dan siapa pemiliknya? Pemiliknya kemudian itu mengartikan 2 hal kalau menurut Jeffrey Winter itu. Dia ingin mempertahankan sumber daya dan ingin mempengaruhi proses politik kebijakan secara makro. Nah, oleh sebab itu maka tidak jarang kita temui berbagai wilayah-wilayah kemudian itu mengusung yang kalau kita lihat secara latar belakang ya dari pengusaha, kemudian dari, nah ini kemudian yang kemudian dikatakan oleh Jeffrey Winter bahwa memang proses politik itu terjadi dalam proses demokrasi negara berkembang. Kalau misalnya Ignaz Clayden itu mengatakan bahwa memang demokrasi yang agak-agak kebablasan kemudian itu bisa merenggut, bahkan merenggut demokrasi sebenarnya, merenggut hak masyarakat, merenggut kapasitas, kemudian peluang masyarakat dan sebagainya, saya pikir. Nah, oleh sebab itu pemilu dengan modal sosial itu perlu ditingkatkan dalam proses demokrasi di tingkat luar lokal. Kalau misalnya dalam proses pembangunan, bahwa pembangunan itu kan melahirkan demokrasi. Tentu kita misalnya kalau pembangunan tidak melahirkan demokrasi, maka tentu kita akan kembali kepada Orde Baru.
di masa Orde Baru pembangunan berjalan meskipun stuck, murah, hanya saja pengekangan kebebasan itu ada. Nah, itulah kemudian yang dilibatkan kalau kita lihat bahwa fase pemerintahan Orde Baru yang kemudian melakukan pembangunan ekonomi dengan menutup ruang publik. Padahal kalau menurutnya Amartya Sen bahwa pembangunan itu untuk kebebasan. Jadi pemerintah atau masyarakat itu jangan diartikan sebagai konsumen pembangunan, tapi mereka adalah aktor pembangunan. Oleh sebab itu maka partisipasi pada substansinya adalah di situ. Pelibatan berbagai macam lembaga-lembaga sosial. Nah, saya pikir itu yang ingin saya sampaikan di bagian ini. Kemudian ada beberapa hal kemudian ingin saya lihat bahwa bagaimana posisi elit dan bagaimana kemudian mengkantor hegemoni para elit penguasa di berbagai macam intelektual atau berbagai macam diskusi-diskusi, dan beberapa hal yang pernah saya rangkum dari beberapa penelitian bahwa memang posisi elit saat ini, kan elit ini kita paham bahwa elit itu tidak hanya bersifat penguasa. Jadi elit itu ada dua sebenarnya secara umum. Elit yang kemudian berada di kekuasaan dan elit yang tidak berada di kekuasaan. Nah, yang kemudian mampu melahirkan satu kompromi politik yang mampu menjadikan satu pemerintahan itu terbentuk melalui kompromi politik itu. Dan di mana kemudian letak daripada hegemoni saling mempengaruhi itu. Nah, bisa jadi struktur itu bisa mempengaruhi kemudian proses politik, bisa jadi aktor. Jadi bisa jadi satu kelompok, bisa jadi misalnya aktor atau satu orang. Oleh sebab itu maka posisi elit saat ini adalah memang ketika kita lihat elit grassroots atau masyarakat ini sangat masih sedikit memberikan sumbangsi secara politis kepada penentuan politik di aras lokal. Sekarang kebijakan-kebijakan itu banyak lahir sebagai menggunakan otoritas. Nah ini yang kemudian menjadi masalah juga ini. Artinya di zaman Soeharto dulu untuk mengekang masyarakat itu kan mereka menggunakan otoritas. Harusnya kan ketika ada semacam proses dialog itu harus dilawan dengan dialog, bukan dengan pengekangan menggunakan otoritas kita. Ya, itu yang kemudian pernah diterapkan oleh Soeharto waktu itu. Ketika diskusi-diskusi kecil, ada kecurigaan-kecurigaan tertentu dengan otoritas dia memerintahkan keamanannya, militerisme untuk menangkap semuanya itu kemudian menjebloskan ke penjara dan bahkan ada yang kemudian hilang entah kemana. Nah inilah kemudian posisi elit pada saat ini belum berada. Saya pastikan dan ketika saya melihat berbagai macam fenomena politik yang terjadi di aras lokal, bahwa posisi elit saat ini belum berada di aras belum berada di akar rumput atau di kaum grassroots, belum berada di masyarakat, belum berada di situ. Jadi posisi elit itu hanya berada pada kelompok tertentu. Dan memang kalau kita misalnya melihat fenomena-fenomena tersebut, bahwa memang ada beberapa golongan yang kemudian bisa dikatakan sebagai elit, tapi sebagian besar elit itu masih berada di tingkat level masyarakat yang kemudian tidak memiliki aspek pengaruh yang begitu besar. Itulah kemudian perlu dibangun sebuah segmentasi proses isu bersama. Jadi sebenarnya proses demokrasi politik itu ketika bicara pilkada, kadang-kadang kan tidak rasional sebenarnya itu. Ada berbagai macam fenomena tidak rasional yang kemudian ketika itu dibangunkan sebuah asumsi politik atau segmen politik atau isu publik dan itu kemudian mampu mempengaruhi pemilih yang secara rasional kadang-kadang tidak memberikan sebuah resultat yang kuat dan itu ada di dalam proses politik daerah kita. Jadi tingkat keterpilihan elektabilitas itu juga tentunya berbagai macam pengaruh, kadang-kadang tidak dipengaruhi oleh aspek rasionalitas, tapi kadang-kadang irasionalitas. Oleh karena itu adalah pembenaran itulah kemudian post-truth itu yang memang banyak mewarnai politik di tingkat atas lokal yang kemudian berada di atas kebenaran, yang kadang-kadang kalau kita pikir logis itu tentu mengawang-awang begitu. Jadi post-truth itu kemudian seperti itu. Kita tidak lagi mengklasifikasi informasi, kita tidak lagi mengecek informasi, bahkan kita langsung mendistribusikan. Kita berlomba untuk memberikan informasi baru, tapi tidak diklarifikasi apakah benar atau tidak. Nah ini yang menjadi fenomena bersama di dalam penggunaan, apalagi sekarang di era teknologi, itu sangat sensitif sekali. Nah kemudian bagaimana kemudian mengcounter hegemoni? Hegemoni yang saya maksudkan adalah hegemoni yang negatif. Karena berbagai macam aspek saat ini kita bisa melihat kasus-kasus yang terjadi di Kukar, terjadi di Kutim. Artinya
ada hegemoni antara pemilik modal dengan si pemilik otoritas, yaitu pemerintah dengan swastanisasi. Nah, di Kukar salah satu kasus yang kemudian mencengangkan bahwa ternyata peraturan formil itu tidak mampu memberikan jaminan kebenaran. Di Kukar itu berapa kali mendapatkan WTP, wajar tanpa pengecualian misalnya. Nah, ternyata di dalam proses itu tidak menentukan apakah kemudian posisi pemimpin itu bisa seperti yang kita bayangkan ketika mendapatkan WTP, berarti ini bersih, clear government, kemudian bermain dalam tata kelola governance, bermain dalam tata kelola pemerintahan, menciptakan collaborative government yang dengan baik, melibatkan komunikasi pemerintahan maupun masyarakat maupun swasta. Tapi pada kenyataannya tidak seperti demikian. Ternyata ada kasus di balik itu dan terbukti saat ini. Oke, bagaimana kemudian meng-counter hegemoni? Kalau dalam proses meng-counter hegemoni ada tawaran, itu adalah meng-counter hegemoni itu adalah dengan melibatkan para kaum intelektual melalui jalur pendidikan. Nah, ini yang kemudian yang saya ingin sampaikan bahwa teman-teman semua, para senior juga, serta teman-teman mahasiswa ini perlu dipelajari bersama bahwa adalah sebenarnya pada kesempatan ini merupakan bagian yang penting sekali untuk meng-counter hegemoni negatif itu. Mengkantor peran-peran oligarki yang kemudian meresahkan masyarakat, yang mementingkan ke depan mementingkan proses politik pragmatis, dan itu adalah wilayah kaum-kaum intelektual untuk mengkampanyekan bagaimana kemudian pemilu itu pemilu yang jujur, pemilu yang adil. Nah, jangan sampai kita terpragmentasi oleh segmentasi atau isu-isu yang kemudian kita tidak tahu kebenarannya. Kemudian kita mentransfer itu secara terus-menerus, akhirnya menjadi kebenaran di atas kebenaran bahkan. Dan ini akan memperparah proses edukasi politik di tingkat nasional, tingkat lokal. Oleh sebab itu tawarannya adalah meng-counter hegemoni politik. Kemudian, kalau menurut Twitter itu, salah satu solusi kemudian untuk memperkecil hegemoni elit tertentu kepada proses kebijakan, yaitu adalah menurunkan kos politik dan kos politik itu dikembalikan kepada masyarakat. Bisa jadi misalnya, ya makanya fenomena calon independen itu mulai secara sporadis bermunculan. Barangkali itu salah satu angin segar yang kemudian mampu dikatakan sebagai salah satu counter hegemoni selama ini. Karena politik transisi era Orde Baru sampai saat ini masih diwarnai berbagai macam persoalan-persoalan yang kemudian bisa menjadikan demokrasi itu sebagai demokrasi yang tidak memiliki substansi sebenarnya. Nah, oleh sebab itu maka saya melihat beberapa wilayah juga tidak semua juga buruk, tapi sudah ada banyak yang juga kemudian mampu melakukan sebuah edukasi politik di tingkat lokal. Oke, saya pikir itu yang kemudian ingin saya sampaikan. Kalau misalnya mohon maaf ketika ada hal yang kurang, dan tentunya saya coba untuk memaksimalkan, dan semoga itu bisa memberikan sedikit gizi-gizi baru atau ruang-ruang diskursus baru di para audiensi atau para senior atau para mahasiswa, agar ke depan diskusi-diskusi dan studi-studi literatur itu tetap ditingkatkan, karena memang itulah kemudian kunci untuk meng-counter hegemoni politik yang selama ini kita maknai sebagai oligarki politik di tingkat elit. Baik, terima kasih kepada saudara atau Bapak Sahab telah memberikan luang waktu kepada saya untuk menyampaikan sedikit materi. Semoga itu bisa memberikan sedikit pemahaman atau perbandingan. Baik Pak, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selamat sore. Makasih banyak Pak Jumansyah yang Bapak sampaikan tadi, bukan sedikit Pak, tapi banyak menurut saya. Banyak hal yang mungkin bisa kita diskusikan kalau memang mudah-mudahan teman-teman juga menyimak. Ternyata ini peran mahasiswa ini juga sangat penting nantinya pada saat pilkada ini, apalagi ini di tengah isu pandemi. Dan saya berharap juga karena yang disampaikan sudah semakin panas, artinya semakin banyak ilmu yang disampaikan, dan kita berharap dengan narasumber ketiga juga nggak kalah hot yang disampaikan. Dan narasumber ketiga kita ini adalah dosen Program Studi Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammad Pak Julki Abdullah. Beliau diketahui lahir di Mamuju, Sulawesi Barat. Kemudian juga beliau adalah pendidikan S1 Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Kemudian S2 beliau adalah Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Jadi ini banyak dari luar semua kayaknya, Makassar. Dan pengalaman beliau adalah beliau telah di HMI Cabang Makassar. Dan waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Julkipli.
Abdullah. Oke, baik. Terima kasih Mas. Saya coba share slide dulu ya. Ya, Pak. Saya cari-cari slide dulu. Saya cari-cari slide. Share screen. Oke, slide-nya bisa dilihat semua? Bisa, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Ya. saudara moderator, Mas Sahab, yang saat ini ada di Samarinda Pos. Terus yang saya hormati para narasumber, yang juga yang pertama adalah Mbak Mega, politisi muda yang juga alumni sosiologi FISIP Unmul, dan pembicara kedua adalah Bapak Jumansyah SIP Epipol, yang juga adalah dosen ilmu pemerintahan FISIP Unmul. Jadi yang pertama, tema ini mengangkat soal istilah post-truth. Jadi post-truth 2 yang dilanjutkan dengan kata pandemi dalam tanda kutip. Artinya adalah bahwa pandemi dalam konteks ini kita tidak mencoba ingin membahas soal virus atau COVID-19. Tetapi makna dari pandemi itu adalah ketika misalnya WHO menetapkan bahwa COVID-19 sebagai pandemi itu adalah sebuah penyakit epidemik di mana penularannya melintasi batas negara, batas bangsa, itu bisa menjangkiti siapapun dari semua kalangan. Nah, kalau misalnya pandemi diangkat dalam konteks tema kita, maka sebetulnya kita akan melihat bagaimana fenomena post-truth dalam ruang sosial itu menjadi pandemi. Post-truth ketika kita artikan secara bebas, maka ini adalah realitas pasca kebenaran. Jadi realitas di sini tidak lagi mengedepankan fakta, tetapi realitas di sini lebih mengedepankan sentimen dan keyakinan. Nah, ketika misalnya kita bicara tentang hoax, maka salah satu yang menjadi fenomena sosial dan politik ekonomi kita adalah tentang hoax. Hoax itu bisa mengarah kepada siapapun, bisa menembak semua kepala, dan tanpa mengenal kelas sosial, tanpa mengenal batas identitas agama atau batas identitas etnik. Oleh karena itu, saya menganggapnya bahwa fenomena ini tetap fenomena semacam pandemi, tapi pandemi dalam konteks bahwa wacana yang kemudian dibangun di dalam proses sosial politik kita adalah wacana yang kemudian mengarah kepada hal-hal yang tidak lagi berbasis fakta, tidak lagi mengedepankan kebenaran berdasarkan indikator kebenaran, tetapi yang justru dikedepankan adalah pembenaran. Nah, mari kita lihat bagaimana itu berkembang. Karena saya kebagian topik tentang bagaimana menjaga atau mencoba membangun nalar kritis sebagai APD di tengah demokrasi atau kontaminasi demokrasi. APD di sini tentu bukan masker, bukan baju hazmat, tetapi APD ketika kita alat pelindung diri, ketika kita ingin aman dari hoax, aman dari sebaran-sebaran yang di luar dari fakta, maka yang perlu dikedepankan di dalam ruang sosial adalah nalar kritis. Itulah yang nanti kita akan diskusikan. Nah, coba saya berawal dari satu pernyataan Hitler. Hitler mengatakan bahwa tidak masalah seberapa banyak kebohongan yang kamu buat, tetapi yang penting adalah bagaimana kamu membuat kebohongan itu menjadi kenyataan. Nah, kalau bicara soal istilah post-truth, istilah pasca kebenaran,
logika pasca kebenaran tadi adalah lebih mengedepankan pembenaran daripada kebenarannya. Jadi ketika kebohongan itu diulang berkali-kali, maka itu bisa menjadi satu kebenaran. Nah, menurut Hitler, dan ini kemudian kita bisa lihat bahwa fenomena wacana yang dibangun di dalam situasi sosial politik kita itu mengarah kepada hal-hal yang seperti ini. Nah, kalau misalnya nalar kita atau tingkat verifikasi nalar kita tidak kuat, maka otomatis kita akan terjun atau daya imunitas kita terhadap hoax itu akan lemah. Ketika daya imunitas kita akan hoax akan lemah, nalar kritis melemah, maka otomatis virus-virus yang bernama hoax itu akan menjangkiti kita. Dan itu bisa mendarah daging dalam diri kita dan mempengaruhi cara berpikir serta perilaku kita. Nah, ini yang kita bisa lihat di dalam fenomena politik, baik di level global, nasional, maupun lokal. Tadi sudah dibahas oleh pembicara pertama dan pembicara kedua. Nah, bagaimana melihat ini? Ketika kita berbicara soal post-truth, kata step tesis itu, jadi intinya di sini, bahwa sebetulnya post-truth itu arahnya begini, kita sebagai orang bebas, dengan bebas memutuskan bahwa kita ingin hidup di dunia pasca kebenaran, atau di dunia yang melampaui kebenaran. Nah, step tesis ini kita tahu bahwa dia salah satu novelis dari Amerika yang kemudian aktif di dalam mengkritisi bagaimana skandal Watergate dan konflik di Persia itu. Nah, inilah yang membuat yang pertama kali menelurkan tentang istilah post-truth yang kemudian diadaptasi oleh beberapa politisi yang punya kepentingan tertentu dalam rangka membangun wacana tertentu untuk memenangkan kontestasi. Apa yang kemudian dijual di sini? Yang dijual adalah kebohongan, yang dijual adalah ilusi, yang dijual adalah ketakutan. Nah, oleh Haryatmoko yang juga pengajar di Sanata Dharma, itu dikutip oleh Kompas, mengapa kebohongan itu memikat? Karena pembohong menurut Hannah Arendt itu berbicara dengan mengikuti logika dan harapan yang dibohongi. Jadi kenapa kebohongan itu kemudian menjadi menggejala dalam masyarakat? Karena pembohong pun itu menggunakan nalar kolektif masyarakat yang sudah dibohongi. Hingga ketika misalnya argumen tertentu sesuai dengan sentimen dan keyakinannya, maka itu pasti akan dia terima. Tetapi ketika ada argumen yang tidak berbasis sentimen dan keyakinannya, dia tidak perlu membaca atau tidak perlu mengecek faktanya, langsung ditolak mentah-mentah. Jadi ternyata kebohongan itu kemudian bisa bertahan dalam masyarakat karena si pembohong itu mengikuti nalar yang dibohongi. Nah, ini fenomena sebetulnya. Dan ini adalah fenomena di aras di aras sosial dan politik kita. Dan ketika misalnya kita ingin menyaksikan debat-debat politisi atau kampanye para relawan, maka kecenderungannya kita justru banyak dirundung oleh kebisingan. Kita tidak pernah dirundung oleh sebuah kebenaran. Bahkan memang fakta yang sebenarnya sengaja disembunyikan. Kenapa? Karena kalau mengikuti Hannah Arendt, ya mungkin juga ada semacam satu nilai bahwa ternyata kita ini senang untuk dibohongi. Jika misalnya ada sesuatu yang tidak menyenangkan, walaupun itu benar, maka itu kita tolak. Nah, itu kecenderungannya di situ. Lalu bagaimana nalar ini? Nah, kalau Descartes mengatakan, salah satu matematikawan dan filsuf Prancis, itu aku berpikir ada. Itu. Jadi berpikirnya si Descartes menandakan bahwa dirinya ada. Ketika kita ingin terhindar dari hoax, terhindar dari sebarang fakta-fakta yang sangat ilutif, maka yang perlu kita kedepankan adalah ya berpikir. Tetapi ternyata post-truth itu ketika kebenaran yang dimaksud adalah saya berpikir maka aku ada,
Maka di post-truth, di era post-truth, aku yakin, maka saya membenarkan itu. Jadi yakin dulu baru dibenarkan. Makanya kita melihat bahwa bukan lagi aku berpikir maka aku ada, tapi saya yakin maka saya membenarkan itu. Ketika saya yakin, ketika ada informasi yang sesuai dengan keyakinan saya, ketika ada informasi yang sesuai dengan apa yang kehendaki, maka saya tidak perlu memikirkan itu pasti saya benarkan. Kenapa? Karena era ini adalah era di mana masyarakat cenderung lebih mengedepankan sentimen dan keyakinan ketimbang meng-cross-check faktanya. Itulah kenapa para politisi cenderung memelihara supporter daripada voters. Supporter itu kecenderungannya adalah pemilih yang amburadul, tidak terkonsolidasi dengan baik, tapi dia cenderung bisa dimobilisasi untuk memilih satu kandidat tertentu. Sementara voters adalah bagaimana kita mampu menjaga pemilih yang berkualitas, pemilih yang benar-benar cerdas, pemilih yang kritis, pemilih yang kemudian melihat track record figur tertentu dalam rangka menentukan kira-kira apakah dia memilih atau tidak memilih. Nah, post-truth itu justru mengarahkan kita untuk lebih memelihara supporter ketimbang harus memelihara voters. Nah, ini yang bisa kita diskusikan ke depan. Lalu bagaimana membangun itu? Nah, saya mengutip Arnold Toynbee. Arnold Toynbee ini seorang sejarawan dari Inggris. Dia mengatakan bahwa manusia adalah individu yang kreatif. Individu yang kreatif akan menyelamatkan masyarakat itu. Artinya adalah pentingnya sebuah individu-individu yang cerdas, individu-individu yang kemudian mampu mengedepankan nalar dan menentukan pilihan berdasarkan nalar melalui proses pengecekan terhadap sebuah fakta, terhadap narasi atau wacana yang kemudian berkembang di lingkungannya. Saya melihat bahwa fenomena post-truth ini adalah fenomena yang kemudian hadir karena adanya krisis agen. Saya melihat ada krisis agen, ada krisis di mana kreatif minority itu tidak mencoba memfungsikan dirinya dengan baik. Kalau Arnold Toynbee menawarkan satu pendekatan bahwa bagaimana membangun komunitas kreatif, membangun bangsa ini tidak harus melibatkan semua orang, tetapi membangun bangsa ini adalah bagaimana memfungsikan dengan baik para aktor-aktor yang sangat minor itu. Itulah yang disebut oleh Arnold Toynbee sebagai creative minority. Ada creative minority yang kemudian penting yang menjadi komunitas elit di masyarakat itu. Nah, ketika creative minority ini bekerja dengan baik, maka otomatis hoax ini itu bisa diturunkan. Siapa kalangan yang masuk dalam kategori creative minority itu? Yang pertama adalah intelektual atau akademisi. Intelektual mestinya harus memposisikan dirinya benar-benar objektif di dalam memahami dan menafsir sebuah realitas. Tapi sekarang kita juga melihat justru intelektual, oknum maksud saya, bisa masuk membenarkan, ya kan? Turut membenarkan siapa figur yang mereka dukung. Yang kedua adalah kalangan pemerintah misalnya. Itu juga penting untuk membangun kesadaran publik. Yang selanjutnya adalah agamawan. Dan yang paling penting adalah media. Nah, media itu menjadi corong publik ketika misalnya media mampu memberitakan dan mampu menyadarkan atau membangkitkan kesadaran kritis masyarakat, maka otomatis imunitas masyarakat itu kuat, imunitas kritis masyarakat itu kuat, maka hoax atau hal-hal yang bersifat ilusi itu bisa dia tangkal dengan baik dan tidak menembus dirinya. Nah, sehingga virus-virus yang dibawa oleh fenomena-fenomena post-truth ini itu bisa ditangkal dengan baik dan bisa direduksi sedemikian rupa agar situasi sosial, politik, ekonomi kita itu benar-benar jernih dari perdebatan yang tidak bermanfaat. Siapa komunitas minoritas kreatif itu? Saya mengutip banyak, tapi setidaknya ada 4 ini yang kemudian bisa kita jelaskan.
Mereka adalah sedikit, tapi dia menjaga akal sehatnya. Ketika yang lain tenggelam dalam pikiran sesat atau tak lagi mampu berpikir. Jadi ini orang-orang seperti ini. Siapa dia? Akademisi, ada intelektual di situ, ada media di situ, mungkin ada agamawannya juga di situ. Ini kan semua ketika berada pada posisi yang tepat, tidak menjadi partisan, maka otomatis fenomena-fenomena post-truth seperti ini itu bisa kita tangkal dengan baik dan kita bisa mencerdaskan masyarakat. Kita bisa mencoba membangun semacam voters dan kita bisa meredam supporters. Itu yang penting untuk kita kedepankan. Dia juga adalah sedikit yang tak pernah mau berhenti berjuang untuk yang ia yakini ketika yang lain kelelahan, putus asa dan menyerah. Sedikit orang yang terus mencari jalan bagi perbaikan dan perubahan ketika yang lain sudah merasa buntu dan kalah. Sedikit orang yang menyalakan lilin di tengah gelap ketika yang lain hanya sibuk mengutuk kegelapan itu. Nah ini orang-orang yang kemudian penting untuk hadir di tengah-tengah publik mencerdaskan masyarakat. Nah, ketika ini hadir, maka otomatis ini yang saya maksud dengan agen yang mesti berperan aktif dalam menyadarkan masyarakat dan membangun nalar kritis masyarakat. Kenapa voters kemudian lebih banyak ketimbang kenapa supporter kemudian lebih banyak ketimbang voters? Karena kecenderungan kita atau di saat situasi seperti ini memang ada semacam krisis, di mana krisis itu saya bisa namai sebagai krisis agen yang kemudian mampu menjaga akal sehatnya di tengah semua orang mulai menjadi supporter. Oleh karena itu, ketika kita ingin menjaga situasi politik, sosial politik kita, baik di level nasional maupun di level lokal, maka yang penting harus kita kedepankan adalah bagaimana mendorong kreatif minority ini untuk tetap menjaga nalar kritisnya dan kemudian aktif di tengah-tengah masyarakat, menyadarkan masyarakat bahwa sesungguhnya penting untuk membangun pemilih, tapi pemilih yang cerdas, bukan kemudian pemilih yang brutal atau supporters. Jadi voters itu sangat kita kedepankan dan kita sangat menghindari supporters. Bukan berarti saya harus kampanye golput dan seterusnya, karena golput pasif pun itu tidak menjadi solusi di dalam sistem politik kita. Mungkin ini pengantar buat saya untuk kita diskusikan. Jadi lagi-lagi pandemi di sini bukan pandemi dalam makna bahwa kita harus bahas virus, tetapi pandemi di sini adalah fenomena post-truth itu adalah fenomena yang bisa menjangkiti siapapun, bahkan melintasi ruang dan waktu, melintasi batas-batas etnik, melintasi batas-batas agama. Ketika misalnya komunitas-komunitas kreatif yang sangat diharapkan untuk menetralisir situasi yang suram ini, maka siapa lagi yang kemudian kita harapkan. Cukup sekian pemaparan singkat saya ini. Semoga kita bisa berdiskusi dengan apa yang saya sajikan sebagai pemantik diskusi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Moderator. Ya, terima kasih lagi pakai semua ini. Ya, terima kasih Pak Zulkifli atas paparannya, luar biasa sangat menarik, semakin jelas bagaimana konsep tentang apa yang dibicarakan saat ini tentang adalah pandemi dan konsentrasi politik sebagai pandemi yang terjadi COVID-19, tetapi justru ini adalah ini kamu nggak lihat kah? Dadah dulu. Kita buka saja saat ini untuk ruang diskusi kita karena 3 materi kita telah menyampaikan semua materinya, dan aturan main diskusi ini kita buka untuk 2 penanya. Silakan penanya sebutkan nama, kemudian profesi dan bertanya kepada siapa. Silakan mulai. Baik, sambil menunggu penanya. Halo. Ya, baik. Baik, sambil menunggu penanya masuk, saya akan mencoba mengkonfirmasi
mengkonfirmasi hal ini kepada Mbak Mega. Mbak Mega, bagaimana pengalaman Anda sebagai politisi terkait dengan fenomena post-truth ini sendiri? Mbak Mega? Ya, gimana Pak? Sebentar. Tadi dua panel kita telah menyampaikan tentang bagaimana fenomena post-truth ini terjadi dalam pemilu kada, dan menurut pengalaman Mbak Mega sebagai politisi, apakah hal ini masih berlangsung pada pilkada yang akan datang? Ya. Hanya berbagi pengalaman sedikit. Jadi memang kebanyakan yang kita tahu selama ini yang terjadi di lapangan, bahwa ketika terjadi pilkada apapun itu yang berbau tentang pemilihan, semuanya hampir sama, iklimnya hampir sama, dan memang tadi semua pemilu itu dikelilingi oleh beberapa modal yang dijelaskan oleh Pak Jusman itu betul adanya di lapangan, dan itu dipungkiri lagi. Walaupun harapannya adalah orang-orang yang tadi disebutkan oleh Pak Zulkifli, manusia-manusia kreatif itu harusnya ada ya, dan memenuhi ruang politikan kita, karena memang tidak lagi bahwa yang namanya money politik dan kemudian tarik sebagainya itu tetap ada. Berbicara masalah figur, memang sampai dengan hari orang lagi tarik depan sana tuh. Nah, dah segitu aja. Nggak apa-apa, bersihin no. Ya, sudah. Oh ya, sudah. Sebagai anak milenial gitu ya kan, harapan kita sampai dengan hari ini hanya bisa berharap ya bahwa bentuk perpolitikan ini sedikit berubah, karena memang sampai dengan hari ini yang punya duit maka dia yang bisa mendapatkan kekuasaan lebih, seperti itu. Di Kutai Timur sendiri, perpolitikan saat ini sedang panas-panasnya, seperti kemudian penerapan kepala daerah dan sebagainya yang juga hampir maju, melenggang kembali di pemilihan pada tahun ini. Pilkada di tengah pandemi ini memang membawa iklim baru di tubuh pilkada 2020, di mana tantangannya adalah kita benar-benar harus menjaga protokol kesehatan walaupun tetap diselenggarakannya gitu, dan tidak ada alasan lagi untuk diundur, karena sampai dengan hari ini tidak ada penelitian yang pasti mengatakan kapan berakhirnya pandemi ini gitu. Jadi tetap harus dilaksanakan, dan tugasnya anak milenial untuk selanjutnya adalah jangan takut untuk bergabung di perpolitikan, karena yang dijelaskan oleh pemateri pertama dan pemateri kedua dan pemateri ketiga tadi itu adalah sesuatu yang fakta benar-benar ada dan terjadi seperti itu di lapangan. Harapan kalau teman-teman di dalam partai itu, jadi kita bukan ada kubu ya, ada tim masing-masing rekan diskusi sefrekuensi. Jadi saya dan teman-teman saya pernah berdiskusi di kala itu dan berharap bahwa seandainya saja politik kita hari ini lebih memilih figur daripada latar belakang keuangan figurnya gitu kan. Dan seandainya saja tadi perpolitikan kita ini lebih memelihara voters, katanya Pak Zulkifli, bukan supporter. Tapi ya di lapangannya seperti itu. Karena apa? Karena yang mengisi rata-rata perahu perpolitikan kita ini mindset-nya begitu dan tidak bisa berubah. Dan semoga saja bisa berubah kalau misalkan teman-teman ratusan anak yang hari ini ikut online, kuliah online bersama, mendengarkan penjelasan Pak Jusman dan Pak Zulkifli bahwa pentingnya manusia kreatif, dan akhirnya hatinya tergugah untuk masuk perpolitikan, menyehatkan lagi, bukan mencegah post-truth ya, lebih mengurangi terjadinya post-truth yang berada di tubuh perpolitikan Indonesia. Lebih tepatnya di parpol lah,
partai politik Indonesia. Begitu. Terima kasih Mbak Mega atas tanggapannya. Dan telah ada 2 penanya, saya persilakan dulu kepada Mas Elfrida Sentiana Siburian ya. Silakan Mas, pertanyaannya. Sekarang kapan suaranya? Ya, kedengaran, betul. Saya mau lihat dari situasi politik ini karena menjadi kita di dalam berlawanan dengan yang namanya praktek. Nah, seperti sekarang ini di masa pandemi ini kan di daerah saya sendiri Pak, di Sumatera Utara akan diadakan yang namanya pemilu. Nah, di pemilu ini hanya ada 1 pasangan calon dan yang lagi itu merupakan tak kosong. Nah, saya mau saya tanyakan sebagai mahasiswa yang kritis, bahkan sebagai masyarakat yang benar-benar memang bisa disebut sebagai masyarakat yang berdemokrasi, apa sih Pak yang harus kita lakukan? Sedangkan di satu sisi pasangan calon ini menurut masyarakat yang lainnya itu tidak menjalankan visi misinya dengan baik, bahkan berlawan di terang sebelumnya. Apakah dia harus memilih yang satu ini, apa memilih kotak kosong seperti itu Pak? Terima kasih. Iya, terima kasih. Tampaknya ini ditujukan kepada 3 narasumber semua ini kayaknya. Ya, kemudian saya beri kesempatan untuk penanya kedua, Mbak Rani Rahayu. Mbak Rani. Iya. Silakan sebutkan nama Mbak, dari mana, dan kepada siapa pertanyaannya Mbak? Iya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Rani Rahayu, mahasiswa Universitas Mula Warman, Prodi Ilmu Komunikasi A, Angkatan 2020. Saya ingin bertanya kepada Pak Zulkifli. Pertanyaan saya adalah, apabila seperti kata Bapak, bahwasanya cara mewujudkan kreatif politik itu dengan cara mengumpulkan para kreatif minority, lalu bagaimana dengan kasus di negara kita, Pak? Di mana mereka-mereka yang bersuara dianggap radikal, dan yang membela kebenaran juga dianggap pemberontak, Pak. Jalan apa yang paling efektif diambil menurut Bapak? Itu saja. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Rani. Ya, ada 2 penanya. Yang pertama adalah Elfrida Sentiana Siburian. Beliau menanyakan tentang apa yang harus dilakukan karena di tempatnya juga terjadi pemilihan di mana 1 pasangan calon saja yang maju dan 1 kotak kosong. Dan sementara menurut masyarakat setempat yang bersangkutan tidak memenuhi visi misinya selama ini. Mungkin ini bisa langsung ke, saya minta ke Pak Zulkifli dulu kali ya. Silakan Pak Zulkifli. Baik, terima kasih Mas atas kesempatannya, Pak Mas Sahab. Yap. Dari Elfrida ya. Iya Pak. Jadi masyarakat menganggap bahwa figur itu kandidat politik kemudian banyak bohongnya sebetulnya karena tidak mencoba mengimplementasikan apa yang sudah dirangkai sebagai sebuah visi misi. Nah, menurut saya ketika nalar kolektif masyarakat sudah mulai bangkit seperti itu, disitulah inilah saya anggap bahwa mereka kritis ternyata. Mereka sudah mampu melindungi dirinya dari kebohongan yang berulang. Karena di dalam setiap kampanye, pasti setiap tahun masyarakat, elit turun untuk mengkampanyekan dirinya dan seolah-olah memposisikan sebagai solusi terhadap problematika yang dialami oleh masyarakat. Begitu terpilih, kemudian masyarakat tidak dikunjungi lagi. Nah, pada saat mereka kampanye kembali, masyarakat sudah mulai mengatakan bahwa ngapain memilih lagi. Kenapa? Karena ketika saya memilih, maka otomatis mereka sudah meninggalkan saya. Nah, ada 2 situasi masyarakat ketika para elit selalu memelihara janji, harapan ketimbang merealisasikan visi misi. Apa itu? Yang pertama akan ada masyarakat yang kritis dan akan ada masyarakat yang apatis. Yang kritis tentu adalah mereka yang aktif mencoba mengoreksi para kandidat atau para elit yang kemudian ingin maju dalam sebuah kontestasi. Dia akan meng-cross check visi misi dan aktif di dalam melakukan kritik,
lalu kemudian memberikan solusi terhadap situasi sosial politik yang dihadapi oleh masyarakat itu, dan kemudian diserahkan ke elit itu. Itu bagus, karena dia aktif. Yang berbahaya apatis. Apatis ini adalah mereka ya sudah cuek aja kan, daripada misalnya saya memilih tidak akan pernah diwujudkan keinginan kita, atau dia merasa bahwa pasti siapapun yang datang ke sini itu akan berbohong secara terus-menerus. Sehingga ngapain memilih dan seterusnya. Nah, kelompok-kelompok ini kan kecenderungannya apatis dan masuk dalam kategori golput pasif misalnya. Dan ini akan berbahaya ketika kesadaran publik seperti ini pasif gara-gara mereka kecewa terhadap perilaku para elit politik yang hanya mengumbar janji tetapi tidak merealisasikan apa yang dia janjikan kepada publik. Dan saya lebih sepakat ke mereka yang kritis, karena walaupun misalnya dia melihat ada karut-marut politik, ada karut-marut kepentingan elit, ada skandal misalnya antara elit politik dengan para oligar di belakang, sehingga kelak ketika mereka terpilih maka yang dia kedepankan adalah kepentingan oligarki, bukan kepentingan masyarakat. Tetapi mereka tetap aktif dan tidak putus asa dalam melihat, karena itu tetap mengoreksi secara terus-menerus. Mereka tetap berjuang dengan napas yang sangat panjang. Itulah yang saya tadi katakan bahwa creative minority itu adalah mereka-mereka yang sedikit yang kemudian tetap menyalakan lilin di tengah orang lain sibuk untuk menyalahkan kegelapan. Jadi kita tidak perlu menyalahkan kegelapan. Walaupun misalnya itu menyalahkan lilin itu, ketimbang hanya sekedar menyalahkan kegelapan. Nah, yang menyalahkan kegelapan inilah saya masukkan kategori sebagai mereka yang pasif atau mereka yang apatis. Nah, itu yang mungkin saya bisa jawab. Intinya adalah pelihara nalar kritis masyarakat, tetap aktif dan berjuang dan seterusnya, karena tidak ada perjuangan yang sia-sia. Itu yang mungkin bisa saya berikan kepada Prida. Terus dari Rani saya langsung aja ya, Pak ya. Dari Rani ini, bagaimana caranya ketika misalnya kita ingin memberikan ruang kepada minoritas kreatif ini, padahal di tengah masyarakat kritik anggap radikal, mengkritik dia menganggap seterusnya. Nah, yang harus kita lakukan bahwa negara kita ini konstitusional, negara dengan payung hukum. Benar bahwa tafsir hukum itu bias kekuasaan. Tafsir hukum itu biasa ditafsirkan bagaimana melindungi kekuasaan. Itu memang betul bahwa akan terjadi fenomena seperti itu. Tetapi yang saya maksud tadi bahwa unsur-unsur kreatif minority itu adalah ada intelektual di dalam, ya mahasiswa, akademisi kan, kalian ini salah satu adalah unsur kreatif minority yang harusnya tetap harus sibuk menyalahkan lilin dan kemudian jangan menyalahkan kegelapan itu. Tetap harus bangkit, karena yang salah satu unsur minoritas kreatif itu adalah mahasiswa, intelektual. Selain misalnya media juga itu adalah unsur dalam creative minority. Ketika misalnya intelektual, media, pemerintah misalnya itu berjalan dengan baik, unsur-unsurnya berjalan dengan baik, agamawan kemudian menyatu, kritis walaupun sedikit, tapi hadir di permukaan publik untuk menyuguhkan fakta, untuk menyuguhkan sebuah kebenaran dan membangkitkan nalar kritis masyarakat supaya masyarakat karena Anda sebagai mahasiswa adalah salah satu unsur dalam minoritas kreatif itu, maka Anda harus rajin membaca, Anda harus membangkitkan nalar kritis. Kita yang diktik kemudian menganggap kita sebagai radikal atau pemberontak dan seterusnya, nah itu soal lain. Itulah tantangan berjuang sebetulnya. Yang penting benar-benar mengkritik itu ingin mencoba memperbaiki, bukan menghujat dan seterusnya. Oleh karena itu, di tengah situasi politik kita ini, jelang 9 Desember itu akan ada semacam pesta demokrasi secara lokal tetapi diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia, maka teman-teman itu harus mampu membangkitkan voters. Jangan kemudian memelihara arah masyarakat itu supaya menjadi pemilih yang keras. Itulah yang saya maksud dengan voters. Dan jangan menjadi yang hanya
arahkan mobilisasi karena faktor kepentingan uang dan seterusnya. Ya, jadi itu yang bisa saya berikan dan tentu bisa memuaskan tentunya. Ini mudah-mudahan bisa menjadi guidance supaya kita tetap clear. Seperti itu, moderator. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak. Saya kembali ke moderator. Makasih Pak Zulkifli, cukup jelas tadi penjelasannya, cukup panjang lebar, dan supaya lebih lengkap saya minta pendapat juga dari Pak Jumansa ini. Pak Jumansa terkait pertanyaan dari penanya pertama tadi yang meminta apakah dia harus memilih kotak kosong atau memilih calon yang dalam hal ini jelas mencintai rakyat, gitu, Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih kepada Saudari Elfrida Santia bahwa memang proses demokrasi, beberapa pakar menyebutkan termasuk Ignas Kleden bahwa demokrasi itu sebenarnya bukanlah yang ideal, tapi dia yang terbaik dibanding yang terburuk. Saja Yang apa sih? pertama saya sampaikan. Oleh sebab itu maka Ya, kamu diajari sih enggak ketika kok. kita bicara soal pemilihan kandidat antara kotak kosong dengan yang kotak yang ada namanya, maka tentu yang pertama kali kita desain adalah keterlibatan kita. Udah pernah terbalik dari situ. Jadi hak kita itu tidak bisa diintervensi dengan siapapun. Itu yang kemudian secara substansi demokrasi mengajarkan. Dan dalam proses demokrasi itu menawarkan insentif politik. Apa yang saya sebutkan sebagai insentif politik itu ada menawarkan semacam iklanisasi, iklan politik. Ketika saya terpilih, saya akan melakukan suatu produk kebijakan. Ketika saya terpilih, saya akan membangun pembangunan yang infrastruktur dengan baik. Ketika saya terpilih, saya akan meningkatkan pendidikan. Nah, kemudian yang kedua, demokrasi itu memberikan legitimasi kepada pemimpin. Itu kelebihan demokrasi, karena dipilih oleh masyarakat dengan keterwakilan representatif masyarakat itu sendiri. Yang kedua, demokrasi itu membuka ruang dialog. Nah, inilah kemudian yang bisa menjadi sebuah alternatif yang bisa kita lakukan dalam melihat proses fenomena yang terjadi saat ini. Karena golput pun itu adalah bagian dua hal yang bisa jadi ditafsirkan berbeda. Apakah golput itu kritis atau apatis? Seperti yang disebutkan oleh pembimbing oleh pemateri Pak Zulkifli, bahwa memang ada nalar kreatif di situ. Oleh sebab itu maka demokrasi itu merupakan bagian yang memberikan ruang kepada publik untuk bebas menyampaikan aspirasi, menyampaikan haknya, bahkan ikut kemudian dalam proses kontestasi politik. Nah, pertanyaan kemudian apakah misalnya kita pilih atau bagaimana kita tidak memilih, itu kembali kepada nalar kritis Anda. Kalau menurut Sogi, misalnya saya ingin mengatakan bahwa Sogi menyebutkan bahwa sebagai intelektual, dia harus memiliki kontribusi kepada negara. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia tidak mampu memberikan kontribusi, minimal dia tahu kondisi atau isu dalam sebuah negara. Yang ketiga, kalaupun dia tidak mampu mengetahui isu perkembangan negara, minimal dia belajar. Terlebih lagi misalnya itu tidak lagi. Kalau misalnya dia tidak lagi belajar, apalagi yang diharapkan dari kaum intelektual ini? Itu Sogi menyampaikan seperti itu. Bahwa intelektual itu harus berkontribusi positif terhadap negara. Nah, dari pemahaman tersebut, maka tentu Saudara Elfrida bisa memetakan sebuah proses bahwa memang kalaupun misalnya di situ ada calon yang dipilih kemudian hanya satu calon, maka tentu karena kita masing-masing memiliki interpretasi berbeda memaknai kotak kosong. Kita masing-masing memiliki interpretasi berbeda terkait dengan pemaknaan calon. Artinya, ketika misalnya memilih calon, masih ada ruang yang kemudian bisa menjadi arena dialog kita ketika dia menjadi calon terpilih. Tapi ketika misalnya kita memilih kotak kosong, itu artinya adalah kita memberikan ruang abstraksi yang abu-abu. Kita nggak tahu arahnya ketika kita memilih kotak kosong apa. Belum tentu ketika misalnya dalam konteks pemilihan kepala daerah itu tidak diisi oleh calon yang tertentu, itu bisa memberikan sebuah efek kebaikan terhadap pelaksanaan demokrasi lokal. Bisa jadi sebaliknya. Oleh sebab itu maka kotak kosong ini kan mendegradasi demokrasi, menurunkan atmosfer demokrasi saya pikir. Karena di mana konteks demokrasi itu selalu ada kontestasi. Nah, ketika ada muncul fenomena kotak kosong, ya janganlah kita bagian daripada itu untuk mendukung fenomena itu. Karena apa bedanya kita sebagai negara yang kemudian tidak berlandaskan kepada demokratisasi. Meskipun secara substansi karena negara kita negara hukum, secara hukum itu tidak
itu tidak melanggar, itu bahkan legal, emang kota kosong itu ada. Dan yang menjadi persoalan kemudian, pemerintah tidak mengatur. Ketika misalnya ada orang yang mengkampanyekan kota kosong, apakah boleh dihukum? Itu mana ada aturannya? Tidak ada. Dan itu dibukakan ruang terhadap masyarakat tertentu. Oleh sebab itu maka pertanyaan kemudian ketika kita ingin melihat nalar kritis, maka kembali ke tadi. Apakah kemudian kita selaku mahasiswa yang kemudian diklaim sebagai mahasiswa-mahasiswa yang kemudian agent of change, intelektual yang memiliki nalar kritis, memiliki nalar dialog, kemudian mampu memetakan satu kasus, kemudian menerjemahkan dalam bentuk suatu resolusi alternatif kebijakan. Nah, saya pikir ketika Anda juga kemudian menilai, karena pemimpin itu kan sejatinya tidak ada yang ideal. Tidak ada yang sempurna, ibarat seperti itu. Kita kembali kepada areal yang sedikit menyentuh ke agak-agak ke agama sedikit, bahwa memang tidak ada manusia yang sempurna. Oleh sebab itu maka ketika kita ingin melihat fenomena tersebut, ya nggak apa-apa misalnya. Asal dalam proses politik itu terjadi bisa dia membuka ruang. Yang menjadi masalah itu ketika yang terpilih tidak membuka ruang. Nah, ini yang menjadi masalah. Tidak membuka ruang dialog, menutup keran-keran kebebasan. Nah, ini perlu kita lawan. Karena kenapa? Karena itulah mencederai demokrasi tingkat lokal. Dan ini kan bisa dilakukan. Nah, meskipun pada saat kesempatan ini saya sampaikan seperti ini memang karena fenomena kota kosong ini semakin meningkat jumlahnya. Semakin meningkat. Termasuk fenomena ini termasuk fenomena baru di Kalimantan Timur sendiri yang kemudian kita tercengang. Ada apa? Gitu. Kenapa tidak ada yang berani mencalonkan? Kenapa? Apakah electoral vote itu kemudian, apakah batas persentase kursi itu kemudian menjadi satu hambatan? Muncul berbagai macam pertanyaan di arah di kepala kita, tentunya khususnya ke saya. Apa yang melatar belakang itu semua? Kenapa semakin lama demokrasi kita semakin mengalami degradasi dalam kontestasi politik di daerah? Nah, pertanyaan adalah kembali kepada apa yang disebut oleh Sogi sebenarnya. Itu yang kemudian saya sampaikan kepada Elfrida. Untuk itu saya harapkan itu bisa memberikan sedikit pemahaman dan tidak secara gamblang untuk menentukan sesuatu yang kemudian bisa berdampak secara negatif berkelanjutan. Itu saja dari saya, Pak Sahab. Semoga itu bisa memberikan sedikit ruang-ruang kegelisahan. Luar biasa ternyata. Ini memang sejalan tapi disampaikan Bu Mega bahwasanya memang ruang kritis ke mahasiswa itu sangat ditunggu saat ini, apalagi di era digitalisasi saat ini di mana kampanye pun juga melalui digital. Dan memang jika melihat dari pertanyaan-pertanyaan dari oleh teman-teman tadi, saya melihat ada indikasi baik sebetulnya Pak, sudah mulai kritis dan kita berharap kritisnya teman-teman juga bisa lebih kritis lagi karena juga ini narasumber yang berani bicara dan tidak berpikir bahwa takut nanti dilabelin sebagai radikal dan sebagainya. Saya masih mau buka ruang dialog lagi. Silakan 2 pertanyaan lagi. Siapa yang mau bertanya silakan. Allah. Halo ya Pak Yudi, silakan Pak Yudi. Dari mana Pak? Halo. Halo. Ya Pak Yudi, silakan Pak. Silakan dari Pak, dari bertanya kepada siapa? Ini secara keseluruhan saja saya mengulas, khususnya mungkin dari proses politik dan demokratisasi khususnya ya. Mungkin ditujukan kepada Pak Yudi dari mana Pak? Dari mana Bapak? Saya dari Tenggarong, Kukar. Dengan Kukar Pak ya. Ya, silakan Pak. Ya. Ya, kebetulan saya kan 2 periode pernah di pengawas pemilu. Terakhir saya di pengawas pemilu 2017-18 di Kabupaten Kota Kartanegara. Bicara terkait post-truth, sisi lain bahwa memang era ketidakpercayaan khususnya terkait masalah pandemi ini kan masyarakat pun masih kegelisahan bahwa benar-benar adakah atau tidak, tapi memang kasus pun meningkat. Sisi lain bahwa dinamika demokrasi kita hari ini kan berdasarkan aturan regulasi, memang pelaksanaan pilkada, pemilihan kepala daerah khususnya itu di wali kota dan bupati itu kan diundur hanya sampai 9 Desember ini. Yang jadi mungkin persoalan sisi lain bahwa kekhawatiran kita bahwa bukan hanya masalah terkait kota kosong saja, namun adalah bahwa pemilihan ini
akan dilaksanakan atas dasar memang keinginan elit atau memang kebutuhan masyarakat. Sisi lain itu. Kemudian bahwa pasca pilkada ini jelas pasti ada pilihan yang menang kota kosong atau pilihan yang menang si A atau si B. Nah, korelasinya terhadap proses yang sedang kita alami hari ini di era COVID ini bahwa selalu menjadi dengungan bahwa jaminan apa kepada kami pemilih atau kepada kami para warga bahwa sisi lain bahwa pemilihan kepala daerah ini menjamin kemudian ke depan kami lebih baik, sisi lain ditambah lagi dengan kondisi pandemi ini berkorelasi dengan keadaan ekonomi di lapangan. Nah, maka pertama yang tadi saya bilang bahwa ini kebutuhan siapa nih sebenarnya kan. Dan efek analisa kenyataan pada akhirnya pernah saya alami adalah proses-proses di pengawasan pemilu. Terkadang elit ini juga lebih pandai, elit-elit politik kah atau mungkin konstituen atau tim itu lebih pandai dalam hal mungkin mensiasati aturan ataupun mensiasati bahwa ini pelanggaran atau tidak, itu mereka lebih pandai, lebih lihai. Seandainya macam kayak kita mengawasi pemilu menongkrongin 24 jam, mereka lebih lihai. Sehari mungkin mereka 25 jam mungkin. Bahwa kenyataannya pernah di pengalaman bahwa mereka lebih lihai. Nah, satu hal bahwa ya itu aja kemungkinan tadi yang saya tanyakan bahwa ini kebutuhan siapa sebenarnya. Berikutnya adalah ya setelah pilkada ini kepastiannya kami sejauh mana gitu loh. Meskipun di sisi lain bahwa secara mungkin normatif bahwa kami akan begini, akan menyusun ini dan itu. Namun tidak menafikan bahwa proses kekritisan itu juga harus dibarengi juga dengan ya kenyataan bahwa realistis ya, tapi juga ada masa depan yang harus kita song-song lebih baik kan itu. Nah, harapannya coba mungkin dikorelasikan dari bagaimana memahami dinamika COVID ini dengan konsekuensi terhadap demokrasi di tingkat lokal. Mungkin itu saja dah ya dari saya. Terima kasih dan selamat siang. Unmute dulu, moderator. Speakernya di unmute dulu. Sorry. Ya Pak, jadi tadi pertanyaan dari satu Pak Yudi saja, nampaknya ini Pak, yang menanyakan tentang bagaimana pelaksanaan pilkada kali ini sebetulnya adalah kemauan daripada si pemerintah ataukah memang kebutuhan masyarakat. Mungkin saya dari Mbak Mega dulu deh, karena ini tadi katanya kepada semua di beliau. Silakan Mbak Mega. Iya, jelas suara saya Pak? Jelas Mbak Mega, sangat jelas sekali. Iya, untuk Pak Yudi salam kenal. Pak Yudi sebenarnya tadi pertanyaannya ini sudah dijawab sendiri sama Pak Yudi. Karena kan tadi Pak Yudi sudah mengatakan di perkenalan awal bahwa Pak Yudi sudah berpengalaman sekali 2 periode bahkan. Kalau kita satu aja ini belum begitu. Dan bahwa ini kehendaknya siapa, sebenarnya sebelumnya kita harus merunut kepada alasan dari pilkada ini diselenggarakan karena memang sebetulnya ini sudah diundur walaupun hanya bulan saja, tapi KPU ini menyesuaikan dengan undang-undang yang sudah Perpu yang sudah ada seperti itu, dan ada kecemasan dari birokrasi kalau seandainya ini diundur lagi. Mau sampai kapan? Bahkan sampai dengan hari ini tidak ada peneliti yang mengatakan kapan masa pandemi kita akan berakhir. Seperti itu. Kalau ini kebutuhan elit dan atau masyarakat, ya saya pikir dari seluruh masyarakat Indonesia atau dari seluruh daerah Indonesia ini beda-beda ya kebutuhannya. Ada yang memang dari masyarakat dan ada yang memang dari elit politik. Kalau untuk di Kutai Kartanegara sendiri, saya yakin bahwa Pak Yudi paling mengerti bagaimana situasinya di sana. Berbicara masalah bahwa orang-orang elit ini teramat sangat lihai, terus
pandai dan sebagainya, mungkin dalam artian pandai berpolitik atau mempolitisir keadaan, apalagi ini sudah masa-masa pilkada seperti itu kan, ya itu memang tidak bisa dipungkiri, jelas dan nyata itu ada. Makanya saya selalu bilang kepada teman-teman, apalagi adik-adik mahasiswa hari ini, kalian benar-benar adalah yang diharapkan menjadi creative minority, penyelamat bangsa, dan yang mampu mengurangi post-truth untuk bergabung dan mengurangi yang orang-orang Pak Yudi maksud tadi, seperti itu. Kalau untuk di daerah saya sendiri memang sedang menjadi kebutuhan masyarakat pilkada ini berlangsung. Kalau di daerah lain saya tidak berani banyak berkomentar karena masing-masing punya permasalahan di daerahnya, seperti itu. Yang pasti memang pilkada ini sudah tidak bisa diundur karena sekali lagi bahwa tidak ada peneliti yang hari ini mengatakan kapan pandemi akan berakhir. Yang kedua, KPU menyelenggarakan karena memang sudah sesuai dengan ketetapan. Dan yang ketiga adalah bahwa tidak mungkin para pengganti kepala daerah kita ini dari unsur birokrasi, karena mereka juga punya tugas seperti itu. Dan bahwa yang lebih berasa ruhnya memimpin daerah itu, baik gubernur, bupati, ataupun sebagainya, itu adalah orang yang dipilih. Karena ruhnya mereka sebagai pemimpin yang mampu membawa angin perubahan itu lebih berasa powerful-nya daripada mereka yang menggantikan entah itu PLT atau PJS, seperti itu, Bapak. Ya. Siap. Jadi Mbak Mega? Ya. Ya, ini dari sudut pandang politis nih. Nah, sekarang kita coba dengar dari sudut pandangnya dosen ya. Ya, saja. Halo, saya minta mungkin kepada Pak Jul lagi deh, kayaknya dulu Pak Jul ya. Pak Jumansa dulu deh. Pak Jumansa dulu saya mintakan untuk memberikan tanggapan. Silakan Pak Jumansa. Baik, terima kasih pada Bapak. Saya mohon maaf, sepertinya saya tadi tidak lihat lagi nih layarnya. Pak Judi, Pak. Ya, Pak Judi. Ya, betul. Yang kemudian tentu memiliki pengalaman yang jauh lebih masif dibanding saya secara pribadi. Kebetulan saya menulis skripsi terkait perbandingan sistem rekapitulasi waktu saya lulus di Universitas Muhammad Warman. Saya melihat fenomena sistem rekapitulasi tahun 2009 dengan tahun 2014. Bahwa bicara soal pelanggaran pemilu, memang yang paling banyak memberikan sumbangsi itu di areal rekapitulasi dari kelurahan ke kecamatan. Itu yang menjadi kesimpulan dari hasil riset saya yang saya lakukan di Kota Samarinda waktu itu. Nah, barangkali ini juga bisa menjadi rujukan atau satu fenomena yang sama di beberapa wilayah tertentu. Itu yang kemudian menjadi fenomena. Nah, berbicara kemudian soal pemilu, siapa yang membutuhkan pemilu atau siapa yang kemudian mengharapkan pemilu. Tentu kalau secara konsepsi demokrasi, tentu pemilu itu merupakan salah satu unsur utama demokrasi. Jadi pemilu itu adalah bagian daripada kebutuhan kita semua. Artinya tidak ada satupun yang kemudian bisa lepas daripada demokrasi. Bahkan yang menolak demokrasi pun itu adalah hasil demokrasi selama ini. Seperti itu. Jadi setelah ditetapkannya negara kita ini sebagai negara yang demokratis, maka tentu unsur yang paling utama itu adalah keterlibatan partai politik. Keterlibatan demokrasi melalui unsur pemilu. Bahkan di presiden tertentu undang-undang kita, makanya sebenarnya ada berbagai macam pertimbangan diskusi kemarin ketika berbicara masalah partai. Jadi kalau di presiden itu jelas secara spesifik dikatakan bahwa partai diusung 2 atau 3 partai politik, presiden diusung oleh partai politik itu. Sementara kalau di daerah itu dipilih secara demokratis. Nah, banyak sebenarnya argumentasi-argumentasi aturan yang kemudian bisa kita multitafsirkan itu. Oleh sebab itu salah satu penyebab yang kemudian disharmonisasi antara sistem pemerintahan saat ini yang masih, saya pikir masih banyak yang kadang-kadang ada bahkan yang ingin menghilangkan
beberapa DPR tingkat 1, tingkat 2, ini kan ada berbagai macam isu yang sepertinya itu muncul. Tapi kembali kepada substansi daripada hasil pembahasan pada hari ini, bahwa memang pemilu itu bukan hanya dimaknai sebagai rotasi jabatan, ya, bukan hanya sekedar pergantian kursi jabatan, tapi di situ kemudian ada semangat yang lahir daripada orang-orang tertentu yang kemudian mampu memberikan ruang publik yang semakin terbuka. Jadi melihat fenomena itu kemudian saya ingin menyampaikan bahwa apakah ketika misalnya yang menginginkan itu apakah elit atau masyarakat? Nah, tentu pertanyaan kemudian ketika kita melihat definisi elit yang kemudian di situ elit itu juga bisa kaum tertentu, bisa juga masyarakat. Nah, kemudian pertanyaannya ada fenomena yang menarik di mana ada elit tertentu yang kemudian memborong partai. Yang kita lihat ketika kita turun kepada level grassroots atau akar rumput, itu belum tentu memiliki secara kapabilitas, elektabilitas yang diakui. Akseptabilitasnya masih bisa dipertanyakan. Saya pikir seperti itu. Tingkat keterterimaannya beliau atau orang tersebut yang kemudian mencalon sebagai entahlah kepala daerah, itu masih dipertimbangkan dalam aspek akseptabilitasnya. Bisa nggak diterima oleh masyarakat? Tapi itu menjadi ranah kedua. Yang kemudian menjadi penting, seberapa besar dia bisa menggait partai politik. Yang kemudian membuat elit lain ini kemudian tergerus. Artinya ketika misalnya semua partai sudah diambil, ya meskipun ada misalnya calon yang kemudian itu lahir daripada akar rumput atau sektor grassroots, itu kemungkinan tidak bisa. Karena sudah tidak pede akan hal seperti itu. Itu yang kemudian bisa menimbulkan kemudian fenomena kotak kosong, salah satu yang kemudian saya coba untuk melihat berbagai fenomena analisa yang kemudian melihat kondisi-kondisi beberapa tulisan-tulisan teman-teman di bagian akademik. Nah, oleh sebab itu maka tentu ini menjadi fenomena baru yang kemudian bisa melahirkan saya pikir bisa melahirkan satu komunitas kecil yang kemudian mampu berkuasa secara komprehensif. Nah, sebenarnya elit itu kemudian tidak masalah sebenarnya elit itu, karena memang elit itu sesuatu yang saya pikir dibutuhkan di dalam proses politik. Yang menjadi persoalan kemudian adalah apabila elit itu kemudian tidak mengedepankan isu-isu kebutuhan publik, atau bahkan menggerus atau bahkan mengurangi, atau bisa saja disfungsi pemerintahan itu bisa saja terpengaruh oleh adanya kekuatan elit melalui struktur formal maupun informal. Nah, ketika misalnya ada pemilu, ada kotak kosong, otomatis pertanyaannya adalah mengapa tidak ada yang berani mencalonkan? Dia kan demikian. Padahal ada dua alternatif yang ditawarkan. Bisa melalui alternatif partai, bisa melalui alternatif independen. Apa yang terjadi? Misalnya beberapa contoh di beberapa kasus daerah ternyata tidak ada yang mencalonkan. Nah, ini kan satu fenomena yang kemudian kita lihat bahwa apa kemudian tingkat elit mana sebenarnya yang mendominasi saat ini? Apakah di level makro ataupun di level mikro? Nah, tapi ketika kita melihat bahwa banyak sekali keterlibatan, ya siapapun sebenarnya boleh berpartisipasi dalam proses politik. Tapi namanya partai politik itu kan sebagai wadah kaderisasi pemimpin, melahirkan pemimpin kaderisasi. Namun beberapa kenyataan saat ini banyak sekali kita lihat bahwa bahkan ada beberapa kemudian calon di berbagai wilayah Indonesia yang kemudian lahir bukan daripada murni kader partai. Ini kemudian fenomena yang cukup klasik sebenarnya, tapi ini masih menjadi perbincangan yang hangat ketika kita melihat fenomena kotak kosong ini. Otomatis di situ kemudian kita bisa menilai siapa sebenarnya elit yang kemudian mendominasi di tingkat kekuasaan. Saya pikir itu artinya bahwa memang pemilu itu diharapkan itu adalah kebutuhan bersama dan itu tidak bisa dihindarkan. Memang selalu ada elit, tapi menjadi persoalan yang kita harapkan adalah elit yang kemudian masuk mendominasi di situ adalah elit yang kemudian berbicara publik. Bukan elit yang kemudian berbicara soal bagaimana mempertahankan sumber daya kelompok dan mempengaruhi kebijakan untuk melanggengkan kekuasaan dalam konteks ekonominya. Saya pikir itu jawaban saya, Pak. Mohon mungkin masih ada banyak yang kurang kan, tentunya itu bisa bagian daripada proses nalar yang berbeda. Interpretasi kita ini memiliki perbedaan masing-masing. Tentunya kita juga punya
sebuah landasan-landasannya, dan semoga itu bisa membantu saling mengisi, melengkapi, karena juga saya proses belajar terus-menerus ini. Terima kasih Pak Sahab. Ya, makasih Pak Jumansyah dan terima kasih Pak Jumansyah dan Pak Zulkifli, mungkin bisa menambahkan Pak, karena juga tadi ada beliau menanyakan tentang masih Pak Hadi tadi beliau menanyakan tentang bagaimana pasca pemilihannya nanti setelah itu. Semoga silakan ditanggapin Pak Zulkifli. Baik, terima kasih Mas Sahab. Ya. Pertanyaan dasarnya adalah ini sebetulnya kebutuhannya siapa? Ketika jadi apa ya? Ketika kita melihat bahwa fenomena post-truth ini menggejala dalam ruang sosial politik kita, kemudian di satu sisi kita tidak bisa menghindari bahwa kebutuhan kita sesungguhnya adalah makhluk politik, sebetulnya makhluk politik. Nah, kalau saya merespon kira-kira fenomena lahirnya kota kosong ini sebetulnya kepentingan atau kebutuhan siapa, atau siapa yang diuntungkan dalam fenomena seperti ini. Ya, saya berangkat dari sesungguhnya sebetulnya tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Oleh karena itu, pendidikan politik itu harus berangkat dari pencerdasan para kader-kader partai. Karena partai adalah pilar demokrasi, dia harusnya juga memposisikan diri sebagai institusi untuk memberi ruang pendidikan politik kepada masyarakat. Kalau misalnya partai ini dihuni oleh creative minority tadi, maka otomatis di dalam partai itu ada agamawannya, ada intelektualnya. Tentu di dalam partai punya media tersendiri dan seterusnya. Mestinya partai politik memang harus mampu membangun kesadaran kritis masyarakat. Tetapi fakta yang kemudian kita lihat bahwa justru dalam tanda kutip ya, ini saya tidak mengeneralkan, bahwa kita lebih senang ketika kita menemukan pemilih yang orientasinya supporters. Kita cenderung mempertahankan supporters daripada voters tadi. Nah, voters yang saya maksud di sini adalah pemilih-pemilih cerdas, pemilih kreatif. Dia aktif memang. Juga bukan orang yang serta-merta menolak sesuatu karena apatis, tidak. Pilihan-pilihannya itu memang berangkat dari nalar kritis. Nah, siapa yang bisa merekayasa ini? Tentu adalah mereka-mereka adalah yang saya maksud tadi, creative minority itu. Nah, ketika misalnya kita posisikan bahwa tidak ada demokrasi tanpa partai politik, maka harusnya, tadi Mbak Mega tentu paling ahli di sini, partai politik harusnya memposisikan diri sebagai instrumen pendidikan politik pada masyarakat. Agar apa? Agar fenomena politik yang kecenderungannya hanya ditentukan oleh keputusan elit, itu cenderung bisa berubah menjadi keputusan grassroots misalnya. Walaupun misalnya secara konstitusional calon yang kemudian memilih jalur independen itu diakomodir dalam konstitusi. Tetapi kita harus tahu bahwa kita harus paham bahwa ketika elit tertentu itu sudah mulai memborong partai tertentu dan kemudian elit lain didiskreditkan oleh komunitas elitnya, maka cenderung sebetulnya mereka kurang pede lagi untuk turun ke masyarakat. Kenapa? Karena akan banyak beberapa hal yang bisa menghantui pikirannya. Termasuk ketika terpilih sekalipun, maka proses kebijakan politik itu akan menemukan kendala di legislatif misalnya. Walaupun masih bisa dinegosiasikan karena kecenderungan partai politik di Indonesia itu tidak ada yang ideologis. Semua bisa dinegosiasikan sesuai dengan arah kepentingan masing-masing. Ketika kepentingan terakomodir, maka otomatis semua partai itu bisa ngikut dan mendukung kita. Itu kita bisa lihat fenomena 2004 waktu partai politik itu cenderung minor mendukung Jokowi JK misalnya. Tapi pada akhirnya kan beberapa partai-partai besar kemudian merapat dan menguatkan kebijakan eksekutif di
legislatif. Jadi proses-proses politik itu selalu ada. Oleh karena itu, saya tidak ingin berasumsi bahwa kira-kira ini kepentingan siapa yang diuntungkan. Harusnya yang diuntungkan adalah masyarakat, kan? Harusnya. Tetapi ketika faktanya ternyata yang diuntungkan adalah oligarki, atau yang diuntungkan justru adalah elit politik yang juga sekaligus oligar sebetulnya, maka inilah yang membuat partai politik mereduksi dirinya sebagai instrumen yang harusnya menjadi pendidikan politik bagi masyarakat. Oleh karena itu, saya justru adalah orang yang cenderung sepakat ketika partai politik itu selalu hadir di ruang publik. Tetapi yang harus kita lihat memang reformasi itu penting untuk dilakukan di internal partai misalnya. Partai mesti harus punya orang-orang terdidik, orang-orang yang kemudian punya niat baik, nalar kritis, kalau perlu misalnya gabung ke partai politik. Ketika partai politik baik, sehat, maka itu bisa menjadi instrumen pendidikan politik bagi masyarakat. Tapi ketika misalnya partai politik didominasi oleh para oligar, didominasi oleh mereka yang double standar, sekaligus politisi dan juga sekaligus oligar, maka otomatis kita akan melihat fenomena seperti ini. Nah, ini adalah realitas politik. Dan secara konstitusional tidak ada yang dilanggar dalam konstitusi. Sehingga sebetulnya adalah yang perlu kita kedepankan adalah bagaimana turun ke masyarakat, membangkitkan nalar kritis masyarakat agar mereka menjadi voters, bukan menjadi supporter. Itu yang saya tekankan sebetulnya, supaya ketika misalnya dia memilih, ketika dia menentukan pilihannya, maka pilihannya itu bisa bertanggungjawabkan dan bisa mengontrol siapapun yang kemudian menang atas dasar pilihan-pilihan itu. Sehingga ke depan begitu misalnya kandidat terpilih, maka kandidat tersebut punya kepentingan untuk bertanggung jawab atas apa yang telah disuguhkan kepada publik. Tapi itu kemudian tidak bisa terrealisasi ketika publik tidak kritis, atau justru publik atau elit-elit kelompok publik pun itu terlibat bersama elit yang cenderung tidak ingin merealisasikan visi misinya. Oleh karena itu, sekali lagi saya ulangi bahwa partai politik harusnya hadir sebagai instrumen pendidikan politik bagi masyarakat, dan harusnya mereka bisa membangun voters dan tidak memelihara supporter. Agar apa? Agar nuansa atau iklim politik kita itu benar-benar dinamis dan demokrasi kita ini sehat. Mungkin seperti itu, Mas Sahab. Terima kasih atas kesempatannya. Jelas sekali penjelasannya Pak Jul, luar biasa. Alhamdulillah kita rangkaian diskusi pada hari ini sudah terlaksana. Sebenarnya kita ingin lebih panjang lagi karena masih banyak hal yang pastinya ingin kita tanyakan dan sangat menarik, karena apalagi tadi pesan Pak Jul terakhir adalah kita ingin bagaimana membentuk masyarakat cerdas dengan membentuk voters bukan pada supporter. Dan kita juga berharap sudah mendapatkan materi-materi yang luar biasa dari narasumber hari ini, dan mudah-mudahan materi yang disampaikan kepada pembicara kita hari ini bermanfaat. Terima kasih kepada Bapak Ibu Negara, ke Mbak Mega, kemudian ke Pak Jumansyah, dan juga kepada Zulkifli Abdullah yang telah berbagi ilmu luar biasa terkait dengan pandemi di tengah konsentrasi politik. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada audiens yang begitu semangat menyimak materi dalam webinar ini. Tak lupa saya terima kasih juga kepada Prodi Pembangunan Sosial Fisip Unmul dan bekerjasama dengan Pemerintah Pos hingga terlaksananya kegiatan webinar ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya Mas Sahab pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, salam sehat. Salam.